Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Peran ideal seorang ibu dalam Islam tidak pernah dipahami sekedar urusan domestik, melainkan sebagai pilar peradaban yang menentukan arah kehidupan umat. Fakta hari ini menunjukkan terjadinya krisis generasi. Banyak anak tumbuh tanpa visi hidup, mudah terombang-ambing arus materialisme, takut kehilangan pengakuan atau validasi manusia, tetapi lalai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini tidak lepas dari sistem yang menjauhkan ibu dari peran strategisnya sebagai pendidik utama generasi Ummun Warobatul Bait. Padahal, ibu adalah madrasah pertama yang menanamkan keberanian, tauhid, visi akhirat, dan syariat. Dalam sejarah khilafah, peran ini tampak nyata. Ibu Imam Syafi'i membesarkan Imam Syafi'i dalam keterbatasan ekonomi, namun dengan visi keilmuan dan ketakwaan yang tinggi, ia mampu mencetak seorang mujtahid besar. Ibu Imam Malik menyiapkan putranya sebagai ulama dengan adab sebelum ilmu. Ibu Salahuddin Al-Ayyubi menanamkan kecintaan pada jihad dan pembebasan Al-Quds sejak kecil, hingga ia tumbuh menjadi pemimpin yang menggetarkan Eropa Barat. Sungguh, mereka bukan hanya ibu biologis, tetapi ibu ideologis yang sadar bahwa anak-anak mereka adalah calon pemimpin umat. Kesadaran politik yang lahir dari Islam menjadikan para ibu di masa khilafah mampu memberi nyawa pada peran keibuan dengan cita-cita besar memimpin dunia dengan Islam. Mereka mendidik anak-anak agar takut hanya kepada Allah, berpikir visioner melampaui dunia, dan siap memikul amanah besar. Sejarah ini menegaskan bahwa kebangkitan umat selalu berawal dari rahim para ibu yang sadar misi, hidup dalam sistem Islam, dan berjuang mencetak generasi penakluk yang menjadikan surga sebagai tujuan tertinggi. Pada era kapitalisme sekuler saat ini, umat Islam menghadapi serangan yang kompleks dari berbagai sisi, baik pemikiran, budaya, maupun ekonomi. Pertama, serangan pemikiran dan budaya yang hadir dalam bentuk pemikiran yang tampak moderat dan inklusif, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan moderasi beragama. Ide-ide ini seolah positif, namun sejatinya membentuk pola pikir yang meniadakan peran dan tanggung jawab perempuan secara Islami, sekaligus merusak fondasi spiritual masyarakat. Lingkungan yang terbentuk pun menjadi rapuh, di mana nilai-nilai agama dan identitas kaum muslimin tersingkirkan secara perlahan. Kedua, dunia digital menjadi medan baru serangan terhadap generasi muda. Media sosial, algoritma yang menyesatkan, dan konten hiburan yang bebas moral mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan gaya hidup anak-anak muda. Paparan terus-menerus terhadap budaya asing di tengah pendidikan sekuler yang mereka tempuh di dunia nyata menjadikan generasi penerus sulit menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, sistem ekonomi kapitalisme memperberat beban perempuan. Tekanan untuk berkontribusi secara finansial di luar rumah bersamaan dengan tuntutan domestik membuat perempuan menghadapi peran ganda yang melelahkan. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga tanpa memberikan ruang untuk pengembangan ruhiyah dan peran sosial di masyarakat. Oleh karena itu, serangan pemikiran, budaya, digital, dan ekonomi membentuk lingkungan yang menantang kaum muslimin, terutama perempuan. Untuk itu kesadaran, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai Islam menjadi kunci agar umat mampu menjaga identitas, peran, dan kontribusinya dalam membangun masyarakat yang Islami. Peran ibu dalam kehidupan anak-anaknya saat ini tidak bisa dianggap remeh. Ibu memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk generasi yang berkualitas yang juga memiliki pemahaman ideologis. Oleh karena itu sudah seharusnya ibu memiliki profil sebagai berikut. Pertama, ibu harus menetapkan visi pendidikan bagi anak-anaknya sebagai Abdullah, Khalifah fil Ardh, dan Khairu Ummah. Artinya, setiap anak dididik untuk menjadi hamba Allah yang taat, pemimpin yang mampu memakmurkan bumi dengan nilai-nilai Islam, serta anggota masyarakat yang memberi manfaat bagi umat. Visi ini menjadi pondasi bagi seluruh proses pendidikan dan pembentukan karakter anak, agar mereka tumbuh dengan kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya di dunia dan akhirat. Kedua, ibu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Segala ucapan, sikap, dan perilaku seorang ibu akan terekam kuat dalam kehidupan anak. Keteladanan ini meliputi kesabaran, kejujuran, ketaatan kepada Allah, serta konsistensi dalam menjalankan ajaran Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumahnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang ibu dalam rumah tangga, terutama dalam mendidik anak-anak, memiliki konsekuensi besar di hadapan Allah. Ketiga, peran ibu tidak cukup hanya dengan mendidik anak secara individual, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya mengubah sistem kapitalisme sekuler yang merusak. Sistem yang menekankan profit semata dan menindas kaum lemah, terutama perempuan dan anak-anak, perlu diganti dengan sistem Islam yang menyejahterakan, adil, dan membangun manusia seutuhnya. Ibu yang sadar akan hal ini dapat menanamkan pemahaman Islam kafah sejak dini, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi visioner, tangguh, dan penuh kesadaran ideologis. Dengan visi pendidikan yang jelas, keteladanan nyata, dan kesadaran sistemik, ibu akan mampu membentuk generasi yang tidak hanya sukses secara dunia, tetapi juga diridhoi Allah dan bermanfaat bagi umat, karena perannya dalam membangun peradaban bersama generasi takwa.